Puji Tuhan kalau kita dapat kesempatan lagi untuk kita belajar mengenal hati Bapa lebih dalam. Amin. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan dalam hidup ini selain kita menikmati kehadiran Bapa di setiap saat. Yang paling sulit, paling gak enak, yang paling enak dan paling bahagia pun. Amin. Kalau dia hadir dalam hidup kita. Amin. Hari ini tadi pagi-pagi Roh Kudus memberi saya beban untuk berbagi tentang kebenaran ini. 3 tahun terakhir ini, saudara. Ya, saya nggak tahu istilah dalam psikologi, tapi saya percaya pasti ada di antara orang-orang yang kita kenal mengalami penyakit ini. Penyakit ini lebih ganas dari kanker, dari AIDS, dari COVID-19, dari apapun juga. Apa itu? Suara-suara setan yang masuk ke pikiran orang. Saya kaget 3 tahun terakhir ini. Bahkan dari antara mereka yang mendengar suara-suara setan di otak mereka, ujungnya itu bunuh diri. Nah, saya tidak pernah belajar psikologi, tapi Alkitab ini buku psikologi yang luar biasa. Hari-hari ini jumlah pasien yang terganggu jiwanya karena suara-suara yang memenuhi otak mereka itu makin banyak. 2 minggu lalu saya ada di Pontianak. Sebelum saya tiba di Australia, di Pontianak ada seorang anak Tuhan, Dokter Jenda. Saya lupa marganya, dia orang Karo, suaminya seorang pendeta, Pak Max Toronde. Saudara, dia bingung dengan makin banyak orang yang mengalami gangguan jiwa itu. Bukan schizophrenia yang salah satu, akibatnya akan kesehatan. Pokoknya suara-suara. Nah, kalau saudara belajar fisika, maka saudara akan tahu juga suara itu harus dilawan dengan suara, baru bisa kalah. Betul? Itu psikologi, ternyata itu ada di Alkitab. Sejak awal, sebelum ada apa-apa. Masih ingat Yohanes 1 ayat 1? Yang belum ingat buka gitu maksud saya. Iya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Secara praktek, firman itu berupa suara atau tidak? Loh, betul nggak? Pada mulanya. Maka kalau dalam hidup kita memulai apa saja itu dengan firman, itu pasti jadi. Pasti jadi. Kok gak ada yang ngamen sih? Coba lihat ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Baca sama-sama. Nah, kata dia ganti firman supaya lebih gampang. 1, 2, 3. Firman. Tanpa firman yang telah jadi dari segala. Nah, dari pengamatan saya, dan saya percaya saudara pun begitu. Kalau saudara mendengar kata bullying, itu yang muncul apa sebetulnya? Pertama kali sebut ada kata itu bentuknya apa? Kata-kata. Nah, hari-hari ini kasus bullying atau perundungan dalam bahasa Indonesia itu makin gila, saudara. Belum lama ada anak baru lulus SD masuk SMP baru. Jadi umurnya antara 12 mau bunuh diri. Gara-gara ketika dia dapat foto perpisahan dengan kelasnya SD itu bawa pulang
ada tantenya cuma ngomong satu kata, kamu kok gendut ya? Anak itu stres, ngeri sekali. Padahal ya apalagi buat kita orang Indonesia, mulut kita ember gini, maaf, lu itu kan kecil, tapi setan pakai kata itu. Dia diet sudah, dia jogging, akhirnya masuk rumah sakit, lambungnya hancur. Hanya satu kata. Nah, kita lihat banyak atau sedikit orang itu hidup menurut kata orang lain. Ya, jawab. Banyak. Neko orang paling bodoh di dunia. Salah satu contoh. Ya, maaf. Seharusnya orang nikah itu nggak harus pesta. Yang punya catering saya minta maaf. Harus minta maaf dulu dong. Loh, betul nggak? Orang menikah itu nggak harus pesta. Nah ini kembali kita orang-orang Asia, orang Indonesia. Hanya ada omongan, loh, anakmu menikah kamu nggak pesta. Nanti orang ngomong apa? Pengaruh nggak? Yang kaya-kaya pengaruh, yang pas-pasan enggak. Loh, maaf saya ngomong, loh, betul tidak? Yang pas-pasan ngomong lah sampai doel, enggak ada duit mau pesta apa. Yang kaya terpengaruh, maaf. Ustaz. Nah saya punya resep. Kalau saudara ingin enggak pesta, tapi nuruti kata orang itu, ngomong begini. Oh, jadi pengen pesta kamu. Ya udah kamu yang pesta, kamu yang datang. Enggak, amin. Deketin mic-nya. Oh, deketin mic-nya. Oke. Kalau deketin coba. Saya lupa tadi. Apa? Akan kulihat. Soalnya Buka informasi. Oh, ini ada satu. Maaf. Ada yang minta dideketin mic-nya. Oke. Iya, mic-nya pakai masker. mic-nya yang pakai masker. Ya, mic-nya pakai masker. Oke. Jadi kalau hidup ini hanya tergantung kata orang, betapa bodohnya kita. Bahkan saya punya kalimat yang tidak bagus, tapi harus ngomong. Recording in progress. Oh, dari tadi lupa itu sumbernya. Dengar ya. Untuk apa kita ini yang tentang pesta tadi? Untuk apa kita nurutin kata orang yang hanya pengen makan gratis kalau ada orang menikah? Ini kan betul atau salah? Nah, ya ngapain? 3 jam jadi tai, Ustaz. Lebih baik uang pesta itu untuk bekal hidup pengantin baru ini. Betul? Nah, ini fakta, tapi buat orang Indonesia sulit menghindari kata orang. Apa kata orang? Kalau anakmu menikah kamu nggak pesta. Akhirnya yang jagain amplop, maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat kamu. Saya itu sampai pernah ngecek, saudara, karena saya ingin mengajarkan kebenaran ini. Nggak pernah balik modal amplopnya. Bahkan tidak sedikit yang kosong. Sampai saya nungguin, coba buktikan, bukan di depan saya. Saya ingin supaya saya punya bahan untuk ngajar. Ada yang cuma isi 1.000, 2.000, 5.000. Yang kosong juga ada. Karena yang penerima tamu mosok bukain dulu, coba dicek amplopnya, ngawur aja. Betul? Maka itu sudahlah, daripada hidup ini kalau bahasa Jawa buatan cangkeme wong. Yang perhatikan mulutnya orang, gigit jari pengantinnya. Enggak malah senang, malah nanggung utang. Betul? Nah, dengar baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Ternyata firman itu tidak hanya keluar dari mulut Tuhan.
Firman itu juga keluar dari mulut setan. Betul? Nah, setan-setannya ya kita-kita ini. Maaf jangan tersinggung. Loh, betul tidak? Karena kita asal ngomong. Dan tidak sadar omongan kita melukai orang lain. Udah gini aja supaya lebih cepat. Karena ini kalau saya lihat wajah saudara banyak tanda tanya. Supaya langsung dapat poinnya. Apa itu pada mulanya adalah firman. Maaf ya, maaf. Tapi ini fakta. Mana yang lebih mudah dihafal dan nyantol di memori? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Loh, jujur jawab dalam hati ya, dalam hati. Nah, yang belum jadi mertua, ingat besok kamu kalau jadi mertua. Yang sudah pernah jadi mantu, bagaimana dengan mertua saudara dulu? Awas kalau punya mantu. Loh, betul tidak? Maka itu Alkitab sudah nulis jauh sebelum ada mertua dan orang tua di dunia. Kau nggak percaya? Coba buka dulu. Kejadian 2 ayat 24. Keren betul firman Tuhan ini. Ya, Kejadian 2 ayat 24. Jadi yang cowok-cowok perhatikan baik-baik. Mengapa firman mama mertua lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan? Karena firman mama mertua gigitnya lebih tajam. Maaf. Nah, coba kalau Pak Yonatan nanti kalau pulang ke sini sudah berapa minggu ya nggak ada di Melbourne, coba tanya jemaat, apa khotbah saya bulan yang lalu sebelum saya berangkat ke Indonesia? Kira-kira jawabannya cuma tolak-tolak. Apa ya? Tapi firman mama mertua 20 tahun yang lalu masih ingat. Jujur aja, ya atau tidak, udah gitu aja rata-rata jawab. Padahal mama mertua sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Halo, ada orang nggak? Sudah baca 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu laki. Ayo kita bongkar ayat ini. Ini ayat yang paling lucu yang saya pernah temukan di Alkitab. Papa berfirman kepada Adam dan Hawa, pernikahan pertama di dunia. Nah, pernikahan pertama ini punya mertua, punya orang tua atau tidak? Enggak. Nah, lucu kan? Lalu ngomong untuk siapa? Perkataan omongan ini untuk siapa? Jawab. Jelas bukan untuk Adam dan Hawa. Ayo jawab, untuk kita sekarang. Jadi jauh sebelum ada yang namanya mertua. Kalau kami orang timur bicara papa mama mantu ya. Jauh sebelum ada mertua di dunia, Yahweh Tuhan pencipta alam semesta sudah pesan kepada para calon suami bahwa bagaimanapun juga mantu perempuan gak bisa serumah dengan mertua, dengan mama mertuanya. Logikanya gampang. Satu dapur jangan 2 chef. Jadi apa itu dapur? Betul tidak? Jadi walaupun istri pendeta, istri gembala, gak bisa maksa anak lakinya sudah menikah untuk tinggal serumah. Gak bisa. Kok gak ada yang ngamen sih? Telat lagi. Ini firman luar biasa. Nah, ayat ini bisa kita buktikan di zaman Tuhan Yesus. Salah satu firman, belajarlah kepada burung. Masih ingat firman itu? Lihat burung-burung di udara. Betul? Hei cowok-cowok dengar. Ternyata tidak pernah ada burung jantan berani kawin sebelum buat sarang untuk betinanya. Betul, tidak ada. Maka itu gadis-gadis saya selalu mengajarkan, kalau sudah 80%, ya sudah 80% iya untuk menikah, maka saya ajari para gadis tanya cowokmu, kamu sudah punya pintu berapa? Artinya, loh kalau orang tanya sudah punya pintu berapa itu artinya apa? Rumah. So, atau
masa rumah gak ada pintu. Nah kalau cowokmu jawab, aduh aku baru punya rumah pintu 1, jangan menikah. Orang yang punya rumah pintu 1 itu sel penjara, tahu? Loh betul nggak? Kalau sel penjara pintunya 2 lari dong ke belakang. Nah gadis-gadis dengar baik-baik. Nah cowok-cowok, awas kamu pengen kawin terus. Beli genteng 20 aja belum bisa. Dengar itu. Nggak usah beli rumah, nggak usah bangun rumah, mau kontrak, mau sewa, mau pinjem. Pokoknya istrimu nggak bisa kamu kumpulkan dengan mamamu. Maka itu kalau saya konseling pranikah dan anak cowok itu anak mama, saya batalkan pernikahan. Loh kenapa? Ya, siapa yang setuju? Kenapa anak mama nggak boleh dikawinkan? Sebab anak mama cocok kawin dengan mamanya sendiri. Loh betul atau tidak? Jangan cuma tertawa, saya tanya. Nah gitu mama-mama memanjakan anak, awas. Betul. Kalau sampai dipaksa menikah, ada 2 wanita stres. Siapa kira-kira? Mamanya sama istri. Nah, mamanya akan merasa kehilangan anak kesayangannya ini. Dikit-dikit mengunjungi rumahnya, nah, jadi mantunya kan stres juga. Betul. Nah terus suami yang anak mama itu jahat Ustaz. Apa-apa yang dikerjakan istrinya dibandingkan mamaku masa nggak gitu. Betul? Mamaku tuh ngatur kamar tuh nggak gitu. Loh ya atau tidak, coba jawab. Maka itu tolong rekan-rekan pendeta kalau konseling pranikah, begitu anak mama jangan dikawinkan. Celaka. Betul? Laki-laki harus bertanggung jawab. Betul? Apa jadinya kalau laki-laki nggak bisa bertanggung jawab? Balik saja. Laki-laki itu hanya bisa jawab tanggung-tanggung. Nah coba cari bahasa Inggrisnya apa itu jawab tanggung-tanggung. Loh betul tidak sekarang? Maka itu belajar Alkitab ini hebat sekali. Semua ada aturannya. Maaf ya, jangan tersinggung. Hanya ada 2 suku yang begitu merusak hidup anak. Orang Tionghoa dan orang Batak. Loh betul tidak? Karena ini saya pelajari. Berapa banyak anak laki pertama dari keluarga Tionghoa, keluarga Batak yang dimanja oleh orang tuanya. Sudah kawin anak 3, anak 4, gak bisa kerja, masih gantung orang tuanya. Loh, ada tidak? Saya tanya loh. Hanya 2 suku ini yang lain enggak loh. Berarti ada salah didik. Maaf ya. Maka itu firman Tuhan harus kita ikuti. Ini baru salah satu. Pokoknya mulai hari ini bagi saudara yang belum tahu betapa hebatnya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Biar saudara mulai mencintai firman hari ini. Mau bicara tentang apa saja dalam hidup, ada dalam firman. Selalu ada. Masalah kesehatan, wih ini buku kesehatan. Masalah kebahagiaan, wih ini sumbernya buku ini. Pokoknya segala. Maka itu saya punya sebuah konsep yang sangat tegas dan sangat jelas. Kalau ada orang hidupnya kacau, hidupnya rusak, hidupnya jatuh bangun, hidupnya ngalami kegagalan, langsung saya katakan orang itu tidak menggunakan manual kehidupan. Sama seperti kita beli barang apa saja, ada manualnya nggak? Nah, apa gunanya manual barang-barang yang kita beli? Lalu jawab, gunanya apa? Ayo baca, ayo jawab. Apa gunanya buku petunjuk penggunaan barang-barang yang kita beli? Itu tujuannya apa? Ngomong apa ini nggak jelas? Apa? Guidance, betul. Apa? Supaya menggunakan dengan benar. Nah, kalau tidak rusak. Serius. Tidak ada buku, saya nggak bicara soal agama, tidak. Lepaskan Alkitab.
dengan sebutan kitab suci agama Kristen. Salah. Alkitab ini satu-satunya manual kehidupan manusia. Jadi siapa saja walaupun bukan Kristen, tapi kalau mau hidup dengan pola Alkitab, dia akan hebat. Ini kebenaran. Mudah-mudahan yang dari Sydney, semalam saya diskusi dengan seseorang dari Sydney, bicara tentang Elon Musk. Karena kemarin sore dia dengar khotbah yang digarap Ober. Nah, saya nggak berkata Elon Musk itu Kristen, tapi Elon Musk bisa begitu hebat karena dia hidup pakai prinsip Alkitab. Terus saya tambahkan diskusi dengan dia, Lim Sulyong. Pernah dengar namanya itu? Iya, bukan. Itu Lim Sulyong. Dengar ya? Lim Sulyong tiba dari provinsi Hokkien, ya, dari Fujian ya. Itu umur 17 tahun mendarat di Lasem, Jawa Tengah. Dia anak dari keluarga yang sangat miskin. Nah, umur 17 tahun dia melihat di daerah pantai utara Jawa Tengah itu kacangnya luar biasa. Maka itu 2 kelinci, kacang Garuda itu dari Pati sana. Nah, dia adalah orang pertama yang jual minyak kacang. Belum ada orang di Pulau Jawa, bahkan di Nusantara waktu itu jual minyak kacang. Ini jual orang pertama. Wah, jadi sukses dia. Lalu dia pindah ke Semarang, bertemu dengan Pak Soeharto. Waktu itu Pangdam, Jawa Tengah. Nah, jadilah persahabatan. Saudara baca biografinya Lim Sulyong. Dia bukan Kristen, tapi banyak konsep kitab Amsal yang dia pakai. Dan dia sukses. Serius, salah satu nama baik Lim Sulyong ini dalam bisnis dikenal. Dia jujur, nama baik, dia pegang kitab Amsal. Dia mengajari Pak Harto waktu jadi presiden hidup pakai prinsip semut. Maka itu zaman Pak Harto ada program semut hitam. Itu dari Lim Sulyong. Nah, ini kepercayaan saya. Yang gak Kristen tapi mau hidup dengan pola Alkitab akan sukses. Mahatma Gandhi membuat merdeka India bukan pakai senjata. Tolong catat, cari biografinya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merubah India hanya dengan 3 pasal dari Alkitab. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Keren. Wih, saudara, waktu saya membaca biografinya Gandhi, hanya dengan 3 pasal itu. Catat, Matius 5, 6, 7. Anak-anak muda kalian baca. Maka itu Gandhi marah kepada gereja. Aku gak percaya kekristenanmu, tapi aku percaya Yesus. Karena dia pernah 2 kali diusir waktu mau kebaktian. Karena masih jajahan Inggris India waktu itu, harus pakai jas, harus pakai gini. Diusir 2 kali dalam 2 gereja. Di situ dia percaya. Wih, luar biasa, saudara. Jeff, apa itu bukunya Loren Cunningham yang sejarah apa? The Nation, the book that changed the world. The book that transformation. Ya, the book dan transformation. Nah, saya baca buku itu saya kaget. Swiss bisa jadi negara hebat. 500 tahun yang lalu Swiss itu negara miskin. Dalam buku itu dituliskan, maaf, orang-orang Swiss 500 tahun lalu nggak punya WC di rumah. WC-nya di sungai kayak kita di Indonesia zaman dulu. Tapi ketika reformasi masuk ke Swiss, negara itu pemerintahnya pegang Alkitab dan berubah sampai hari ini. Tulisan Loren Cunningham. Dan itu fakta. Nah, itu saya ulangi lagi. Kalau ada di antara kita hidupnya amburadul, kacau, gagal ini, sakit-sakitan, terus punya masalah, maaf ya, sudah gak usah konsultasi kemana-mana, kembali ke manual kehidupan ini. Amin. Aduh, saya
Serius, setuju anak-anak muda. Nah ini salahnya teolog-teolog, membuat anak-anak muda nggak suka Alkitab karena hanya khotbah doktrin dan jadi perang, saling menyalahkan. Tapi Alkitab ini luar biasa. Pada mulanya adalah firman, dan tanpa firman tidak ada apa-apa yang telah jadi yang kita lihat sekarang. Semua itu karena firman. Saudara, ini yang harus kita miliki. Nah, dengan fakta yang kita sekarang sedang belajar, kenapa dalam 3 tahun terakhir ini begitu banyak orang stres, skizofrenia, bunuh diri, susah tidur, sakit lambung, GERD, waduh sudah, darah tinggi, semuanya, kolesterol, jantung bermasalah. Saudara, ternyata semua itu hanya karena kata-kata. Ya. Kata-kata yang benar akan membuat hidup ini sehat. Kata-kata yang salah akan membuat hidup ini hancur. Nah, jangan lupa kalimat tadi saya temukan dari Alkitab. Suara harus dilawan dengan, bukan dengan obat penenang. Tidak bisa. Contoh, masih ingat pencobaan Tuhan Yesus? Saya mau tunjukkan pasal Matius 4 ayat 2. Ya. Dari sini kita akan menemukan sebuah istilah psikologi, halusinasi. Pernah dengar kata halusinasi? Ya. Ada di sini. Coba baca. 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayo kita lihat fakta. Walaupun kita tidak semua kita pernah ke tempat Yesus berpuasa, katanya di Yeriko, nggak tahu. Tapi bisa bayangkan nggak, tempat Tuhan kita puasa, ada pondok nggak, ada rumah nggak, ada warung es nggak? Lu cepet jawab. 40 hari 40 malam nggak makan, nggak minum di padang gurun tandus. Orang Jawa bilang gelambiar. Orang Jawa kan itu ya. Saya nggak tahu istilah-istilah suku-suku orang Toraja, orang Ambon, ya, Batak. Jadi ngaco pikirannya. Di panas terik kalau siang, di dingin yang menyakitkan kalau malam. Nggak makan, nggak minum. Halusinasi nggak? Ini mulai masuknya. Nah, begitu halusinasi, pikirannya ngaco, gelambiar. Lihat ayat 3. Siapa yang datang? Ayat 3. Coba. Ayo baca. Lalu datanglah si pencoba itu. Stop dulu. Saya mendapat rahasia ayat ini Mei 98. Tepat kerusuhan Jakarta yang pertama. Waktu itu kami di Nabire, lagi santai dengan tim dari Korea. Mereka bawa kapal dari Korea, namanya kapal Hana. Seminggu mereka di Nabire. Kami buat acara seminar Rambambatan di atas kapal Hana itu. Wih, tiba-tiba melihat TV Jakarta membara. Nah, ayat ini muncul. Tolong perhatikan. Ternyata setan itu selalu bekerja kalau ada orang lapar. Sekarang bayangkan, yang lapar Tuhan Yesus. Mereka berani datang menggoda. Apalagi yang lapar model-model kita. Lu betul gak? Setannya gemuk-gemuk yang datang, apalagi yang rakus-rakus itu. Maka itu apa saja yang Tuhan Yesus buat setelah dia melayani, bongkar 4 Injil. Saya belum tahu supaya tahu. Apa saja yang Tuhan Yesus buat setiap kali dia selesai melayani, selalu beri makan. Ya. Betul, beri makan. Ya. Dan itu yang kami kerjakan sampai hari ini.
Ternyata untuk mengusir setan-setan itu nggak perlu doa keliling, pakai bendera-bendera, pencorotan minyak, anggur. Setannya malah geli. Maaf. Yang suka doa orang itu buang-buang waktu saja. Bertobat itu, maaf. Masa setan diusir pakai bendera? Nggak lucu. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Ternyata ini jawabannya. Kalau gereja bisa membuat orang-orang di sekitar kita tinggal nggak kelaparan, nggak ada setan di situ. Maka itu lihat doa Bapa kami. Ya. Berikanlah kepada kami Makanan kami cukupnya untuk hari ini, our daily bread. Supaya nggak ada setan. Maka itu setannya tahu cara mengusir dirinya. Kenyangkan semua orang. Nah, sebelum orang-orang kenyang, maka yang wajib memberi lapar dibuat pelit semua. Masih nggak bertobat dari pelit. Maka itu orang pelit masuk neraka, walaupun tidak berzina, tidak membunuh, karena nggak mau berbagi. Datanglah si pencoba. Pakai kata-kata nggak? Pakai. Loh, setannya ngomong nggak? Ngomong. Kalau betul kamu anak Tuhan, nah, saudara, jadi mulai hari ini ajarkan banyak orang tentang konsep kata-kata ini. Jadi setan tidak datang kepada Tuhan Yesus dengan makhluk hitam pakai tanduk, ya, pakai ekor, waduh, enggak. Halusinasi, panas, lapar, haus, datang suara di pikiran Tuhan Yesus. Dan di zaman ini setan kembali dengan caranya pernah coba untuk Tuhan Yesus. Maka itu tiap kali setan berkata-kata dalam halusinasinya, jawaban Yesus sudah tertulis. It is written. Ini firman. Jadi bukankah obat penenang, tidak bisa. Firman, masukkan firman, masukkan firman. Apalagi selama pandemik ini, kalau saudara mau, percaya nggak 24 jam kita bisa duduk hanya dengar khotbah. Tapi sayangnya drama Korea lebih laku. Maaf. Nah, yang tertawa ini hati-hati. Indah. Maka itu awal-awal COVID, ketika orang harus isolasi mandiri, saya dorong dengar firman. Jangan dengar yang lain-lain. Betul? Selama COVID awal-awal itu saya paling cerewet, paling ribut. Matikan TV-mu, matikan sosial mediamu. Hanya dengar yang mati berapa, yang sakit berapa hari ini, terus itu aja. Takut. Malah takut. Kata-kata itu menciptakan sesuatu di hidup kita. Siapapun yang berbicara. Kemarin dengan Pak Bambang cerita betul ya. Kalau kita kumpul orang-orang positif, bukan positif COVID ya maksudnya, yang kata-katanya itu betul, kita jadi terbangun, betul nggak? Kita jadi kuat kembali. Oke, kita lihat ayat ini. Mazmur 1 ayat 1. Nah, ini untuk semua kita. Jadi secara psikologis ini bisa dibuktikan firman Tuhan ini. Mazmur 1 ayat 1. Sederhana, hidup ini hanya perlu kita perhatikan 3 hal saja, nggak usah banyak-banyak. 3 hal itu banyak atau sedikit? Kalau saya tanya 3 hal itu banyak atau sedikit? Kalau bilang 3 hal banyak, mau jadi apa kita? Baca. Kata pertama apa? Nah, orang sampai hari ini nggak pernah Tuhan izinkan ada farmasi, pabrik obat bisa membuat obatnya COVID. Tuhan tidak izinkan. Kenapa? Supaya orang nggak sombong. Bayangkan kalau ada pabrik obat bisa membuat obat COVID, paling kaya sedunia. Vaksin bukan obat. Setuju? Obatnya dari dalam kita sendiri. Yang di dalam istilah kesehatan self healing.
Kalau saudara belajar biologi, dan itu ada di Alkitab, semua yang namanya kehidupan, dari binatang, tumbuhan, sampai manusia, itu Tuhan ciptakan. The power of self-healing. Pelajari biologi. Waktu saya menemukan fakta itu, luar biasa. Maka itu secara wajar, binatang-binatang kalau sakit gak perlu ke dokter. Mereka tahu bagaimana caranya sembuh. Begitu pula pohon-pohonan yang kita patahkan, kita rusak, mereka tahu cara sembuh. Ternyata di tubuh kita itu ada self healing, kuasa yang bisa menyembuhkan diri sendiri, namanya imun, kekebalan. Ada 5 hormon yang semuanya akhirnya endorfin, apalagi saya nggak hafal itu. Itu semua dari dalam diri kita. Dan semua hormon kesehatan ini akan muncul kalau kita berbahagia. Ya. Hebat sekali Alkitab. Maka itu kenapa ada Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Good medicine. Maka itu orang gila sehat terus. Betul tidak? Ayo. Tahun berapa meninggalkan Indonesia? Tiba di Australia, 5 tahun pulang, si gila masih ada. Balik lagi, 5 tahun lagi pulang, 10 tahun, dia masih ada. Sehat terus. Karena hatinya gembira. Maka itu orang gila gak perlu social distancing, gak perlu cuci tangan, cuci kaki, gak perlu suplemen, gak perlu vitamin. Lu ya dapat tidak? Tapi jangan gila dulu baru sehat. Enggak. Siapa yang berbahagia? 1. Ayo baca. Berbahagialah 1 orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Nah, nasihat. Berupa apa itu kalau nasihat? Kata-kata. 2. Yang berbahagia adalah orang-orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, yang ketiga berbahagia adalah orang yang dan tidak duduk dalam kumpulan panggosip. Betul, gosip itu. Saudara, saya sudah menolong ribuan anak muda secara khusus untuk hidup benar dengan 1 ayat ini saja. Ternyata untuk sukses, untuk berhasil, gak usah sekolah teologi, kelamaan juga. Periksa. Saya ulangi, anak-anak muda dengar. Kalau kita semua ingin sehat, ingin bahagia, ingin luar biasa, perhatikan 3 hal ini. Duduk, berdiri, berjalan di mana, dengan siapa. Betul ini. Cuma 3 hal ini yang kita perhatikan. Duduk, berdiri, berjalan di mana, dengan siapa. Itu akan membuat kita jadi siapa. Ya, betul. Simpel bukan Alkitab ini? Doktrin yang mengacaukan Alkitab ini. Serius. Maka itu saya nggak suka teologi, maafkan saya. Mungkin saya salah satu dari sedikit pendeta di Indonesia yang melarang orang sekolah teologi. Karena itu merusak firman. Theo itu Tuhan, bahasa Yunani. Logi itu logika. Mana mungkin Tuhan dilogikakan? Jebol otakmu. Enggak masuk. Justru gara-gara teologi Alkitab jadi sulit, jadi bulat, jelimet, complicated. Serius, gak usah. Belajarlah dengan Roh Kudus dalam hidup sehari-hari, kita ketemu kebenaran. Saya diajar Roh Kudus, belajar Alkitab pakai logika anak-anak itu jauh lebih enak dimengerti. Saya belajar teologi. Kalau saudara ke rumah saya, buku-buku teologi saya tanya. Nah, itu awal kami menikah, istri saya dan bukumu sebanyak ini. Tapi kok waktu kamu khotbah nggak keluar buku-buku itu? Nih, itu hebatnya Roh Kudus. Saya hanya jadikan buku-buku itu pengetahuan, bukan kehidupan. Kehidupan hanya dari yang sumber hidup ini, bukan dari yang lain. Mengerti sekarang hal ini? Maaf. Maka itu kenapa kalau saya mengajar firman, dari anak kecil sampai orang dewasa bisa ngerti.
Karena saya pakai logika anak-anak. Maaf bagi yang baru kenal saya hari ini, ini cara saya menerangkan firman. Maaf, sudah dimengerti atau belum dimengerti? Maaf, saya hanya ingin supaya saudara yakin begini cara kita belajar. Logika anak-anak itu logika yang jernih, yang murni, yang polos, dan yang tulus. Betul? Tapi sudah masuk logika politiknya keluar. Betul tidak? Ya. Maka itu kebenaran dipolitikan karena logika itu tadi. Dan teolog-teolog itu kalau saling ketemu pasti saling berdebat. Iya. Sedih sekali. Sudah kelar. Untuk apa firman Tuhan diperdebatkan? Dia kebenaran kok. Iya. Dia bisa membela dirinya sendiri. Iya. Gak usah kita tolong. Jadi kembali katakan. Nah, bagian berikut. Mendengar suara Tuhan itu mudah atau susah? Kenapa? Enggak apa-apa. Ayo, mendengar suara Tuhan itu mudah atau susah? Ayo, jawaban cuma satu di antara dua kok susah benar. Ayo, mendengar suara Tuhan itu mudah atau susah? Enggak. Ayo jawab, mudah atau susah? Yang bilang susah, makan aja banyak-banyak. Mendengar firman suara Tuhan itu mudah. Kenapa mudah? Karena Papa yang rindu bicara dengan kita, bukan kita yang rindu dengan Dia. Saya mau buktikan. Kita baca Kejadian 4 ayat 5 dan 6. Kejadian 4 ayat 5 dan 6. Lihat. Tetapi Kain dan korban apa? Baca. Persembahannya tidak diindahkannya. Terus? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayo, stop dulu, stop. Ada yang pernah ngalamin seperti Kain? Saya tanya, kok pura-pura aja sih kita. Ada yang pernah ngalamin seperti Kain? Hati panas, muka muram. Pernah. Pernah, semua kita namanya manusia. Berarti dia sudah berdosa belum dosa begini? Sudah. Iya. Sudah. Saya nangis waktu Papa jelaskan kepada saya ayat 6. Ada apa di ayat 6? Ayo. Baca. Firman Tuhan kepada Ya, Kain. stop dulu. Yang sedang berdosa, hatinya nggak cuma panas tapi mendidih. Siapa sih mendidih? Betul? Mukanya bagaimana? Yang sedang berdosa sejahat Kain saja. Papa ngapain? Bertanya. Bukan. Berfirman. Kagum nggak? Loh, saya tanya kagum nggak? Ini yang saya heran. Maka itu kalau ada di antara kita yang berkata, kok sulit ya dengan suara Tuhan? Saya jawab, karena telingamu kamu pasang untuk gosip. Amin kan, gak usah kaget. Kalau kuping kita sediakan untuk kata orang, kata si setan, kata gosip, gak ada kesempatan Tuhan bicara pada kita. Karena kalau Tuhan ngomong kita jadi budak. Maaf, betul? Tapi kalau si gosip ngomong langsung terbuka kuping ini. Aduh, ada banyak saya temukan di Alkitab. Lagi berdosa Tuhan bisa bicara. Yunus, masih ingat Yunus? Ya. Ya kan kurang ajar betul Nabi ini. Tapi Tuhan tetap berfirman. Ya. Betul tidak? Maka itu kalau ada di antara kita yang berkata, kenapa aku sulit mendengar suara Tuhan? Yang sulit adalah konsep hidup saudara. Yang model dosa seperti ini saja Tuhan masih mau berfirman. Masa kita yang sungguh-sungguh merindukan Papa menuntun kita, dia nggak berfirman? Ya. Nah, bereskan hidup ini. Wow. Apa yang jadi penghalang? Coba lihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini penghalangnya. Ya, udah? Yesaya 59 ayat 1 dan 2.
Jadi Papa itu berfirman, saudara, dalam keadaan apapun juga. Itulah kasih sayangnya. Ya, udah? Baca 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Bapamu ialah segala kejahatan. Yang merupakan apa? Pemisah antara kita dengan Tuhan Bapa di surga adalah kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jangan tertuduh kalau firman ini mengingatkan kita bahwa kalau masih ada di antara saudara yang begitu kesulitan mendengar suara Tuhan, jangan nambahi puasa, jangan, sakit mah nanti. Jangan nambah doa pagi jadi 6 jam kapan kerja. Jangan nambahi hafalkan ayat Alkitab, jangan. Bereskan hidup ini. Duduk tenang. Papa kau bicara, tunjukkan apa kesalahan saya. Karena apa saya ngajar ini? Yang namanya orang, bukan orang-orangan ini. Yang namanya orang, cepat jawab. Lebih mudah lihat salah orang atau lihat salah diri sendiri. Yang namanya orang ini loh. Salah orang. Pukul kepala, kurang ajar kamu. Kurang ajar. Betul nggak? Ya. Heran kita ini. Maka Tuhan Yesus berkata di Matius 5. Kamu hanya melihat selembar itu kok saudara. Orang potong kayu gergaji, ada potongan kayu kecil sekali. Itu di seberang laut kamu lihat. Tapi balok di matamu kamu nggak lihat. Itu kata-kata tajam sekali. Ya itulah kita. Wow. Nah ini yang menyebabkan kita nggak bisa dengar Papa bicara. Karena kita hobi ngoreksi salah orang lain. Kelihatannya hebat, enggak, kurang ajar itu. Hobinya ngoreksi salah orang terus. Lupa akan dirinya sendiri. Ya. Betul? Nah sekarang saya menemukan ayat yang saya kagum sekali. Ternyata Papa itu nggak perlu sering-sering berbicara kepada kita. Loh, Mazmur 32 ayat 8. Coba lihat, Mazmur 32 ayat 8. Wih, ini keren sekali. Mazmur 32 ayat 8. Papa, terima kasih. Kata pertama, Aku hendak. Siapa aku? Tuhan. Papa mau ngapain? Mengajar. 1, mengajar, stop. Logikanya, kalau Papa mengajar pakai apa? Mulut, perkataan. Lihat. Yang kedua, Papa mau ngapain? Dan menunjukkan kepadamu Ya. jalan yang harus kau tempuh. Nah, gimana cara menunjukkan jalan? Masuk Berkata-kata. Yang ketiga, dia ngapain? Aku hendak memberi nasihat. Stop dulu. Kalau beri nasihat itu ngapain? Masa nulis surat? Saya nangis. Yang dia buat apa? Mataku tertuju kepada. Lah, mana mulutnya? Kok mataku? Woi, saya menangis betul Papa, engkau luar biasa. Nah, ini logika anak-anak. Nggak ada di sekolah teologi manapun juga. Kembali ke masa kecil. Wajar atau tidak kalau di rumah orang tua kita ada tamu, lalu kita masih kecil-kecil cari perhatian? Ya. Ngapain biasanya? Bikin rusuh. Dia bikin rusuh. Ya, kamu ya. Persis. Nah, tapi papa mama kan gak mungkin teriakin kita. Mereka ngapain? Melotot. Betul? Terus kita kelewes masuk. Ini yang buat saya nangis. Ini logika anak-anak. Jadi nggak usah memaksa papa kita bicara audible, tahu audible? Lewat telinga, nggak perlu. Ini yang saya praktekkan sampai hari ini. Oke, saya buktikan dengan cara lain.
Pernah nggak ada orang yang saudara nggak kenal, saudara lagi berdiri, ya, entah nunggu bus, nunggu tren, nunggu apa orang jemput, tiba-tiba dari kejauhan rasa kok ada orang yang ngeliatin aku ya. Terus kita ini noleh. Begitu noleh, pas ketemu matanya orang itu, terus orang itu balik. Nah, saya tanya, pernah nggak mengalami itu? Pernah, sering gue. Itu kekuatan mata. Nah, saya belajar itu. Pernah nggak kita sedang melakukan sesuatu yang nggak benar atau baru mau merencanakan yang nggak benar? Terus kita rasa kenapa itu? Alarm. Terus kita merasa begini, ih, kok ada yang ngawasi aku ya? Lu pernah nggak itu, saudara? Nah, itu apa? Seperti itu, dia itu hadir di hidup kita. Ada yang salah, biji? Enggak. Saudara, ini hebat sekali. Hebat gak ayat ini, saudara? Jadi nggak perlu ya sampai bagaimana begitu. Kenapa? Maaf, biji. Nah, COVID-19 ya membuat hidup orang beragama jadi berubah. Coba, ya. Apa yang merubah orang beragama? Nggak perlu hura-hura lagi. Sendiri dengan Tuhan saja. Amin. Itu hidup yang Tuhan cari di antara kita. Hanya dengan Tuhan saja. Hidup ini pribadi. Dan Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Jadi mulai hari ini tidak boleh lagi ada di antara kita yang kesulitan dengar suara Tuhan. Gak perlu lagi. Hanya dengan dia hadir melototin kita aja, kita tahu dia mau apa. Sama seperti papa mama kita waktu kita masih kecil. Begitu pula suami istri. Pernah dengar istilah body language? Ya. Nah, body language itu kan nggak ada language. Betul, nggak ada kata-kata. Betul? Ayo, suami istri punya kok kode-kode tertentu yang hanya kita dua yang tahu. Betul? Di kuping goyang kanan, oh tahu mau ini. Dari kuping kiri goyang misalnya. Hidung naik-naik, oh tahu apa. Nggak perlu ada kata-kata. Begitu pula kalau Papa hadir dalam hidup kita. Hadiratnya sudah belum beres, Tuhan? Kenapa itu? Oh begitu ya. Jadi hadirat Papa kita sudah cukup buat kita mengerti dia mau apa dalam hidup ini. Jadi nggak usah sok-sokan. Nggak mau. Kalau Tuhan nggak bicara langsung padaku, aku nggak mau melangkah sombong, betul? Jadi Tuhan Yesus dicobai iblis. Itu lagi bukan setan datang dengan makhluk yang menyeramkan. Kata-kata halusinasi. Begitu pula waktu Yahweh Tuhan hadir kepada Abram pertama kali. Abram nggak lihat, wih siapa ini? Enggak. Ada suara yang cuma Abram yang mengerti. Maaf, kalau ada yang pernah jawab yang kencang. Walaupun tidak sering, pasti semua kita pernah ngalami. Lagi bertahta sekian menit di WC, saya pakai kata bertahta supaya keren. Ini lagi bertahta. Pernah dengar Tuhan bicara? Nggak jawab dong. Aneh ya, kenapa kok sering di situ? Loh, betul nggak? Berapa kali saya juga dengar Papa bicara waktu saya di situ bertahta. Artinya Papa suka kita sendiri dengan dia. Betul? Hebat sekali. Jadi mulai hari ini, ayo kita belajar percaya suaranya tetap ada di hidup kita. Lawan suara-suara yang lain. Jadi kalau ada yang terganggu tidur dengan suara, ya langsung pakai headphone saudara, headset saudara, ya atau earpod saudara. Pakai di telinga, putarkan lagu rohani atau khotbah sambil tidur, tapi jangan kencang-kencang.
yang rileks saja. Maka suara yang dilawan dengan suara kebenaran, suara yang jahat itu kalah. Tolonglah sekian banyak orang, saudara kita, kenalan kita yang sedang tersiksa dengan suara-suara kurang ajar di pikiran ini. Suara-suara itu menimbulkan curiga. Betul? Curiga itu jahat. Istri bisa musuhi suaminya, suami bisa musuhi istrinya gara-gara curiga. Persahabatan jadi rusak gara-gara curiga. Maka itu hari ini kita harus berubah. Percaya gak akan firman hari ini, saudara? Kata-kata Tuhan akan terus disampaikan kepada kita. Maka itu Tuhan tidak pernah beda dengan agama-agama lain. Semua agama di dunia semua wajib menghafalkan ayat-ayat suci. Tapi apa kita gak pernah minta kita untuk menghafal? Yang dia minta cuma satu, meditate the word, renungkan. Ya. Nah, soalnya bahasa Inggris saya kaget pertama kali salah seorang anak saya memberitahu. Cek kamu saudara lewat Google. Merenung itu dalam bahasa biologisnya, biologinya, ruminate. Cari cepat. Ruminate itu salah satu katanya think deep. Coba cari di Google. Serius. Wow. Ketika saya diberitahu anak saya bahasa Inggris merenung ruminate. Pantas sapi yang makan rumput hijau bisa mengeluarkan susu yang bisa menolong banyak bayi. Karena ruminate. Ada? Tolong dong saya tanya saudara. Jangan sudah lama di Melbourne bahasa Indonesia kacau, Inggris nggak betul. Terus bahasa Jawa nih yang pinter. Aduh. Ada? Ayo ruminate. Betul. Coba bacakan Eva yang kenceng. Pakai mikrofon? Nggak di situ. Di kamus kan? Iya di kamus. So merenungkan means ruminate. Ya. Terus terjemahnya ada apa? Ada keterangannya kok ruminate itu? Memikirkan, memamah biak, Ya. memikir. Terus ada. Coba bahasa Inggrisnya, Inggris ke Inggris. Itu lebih jelas. Ada Inggris ke Inggris? Oh dia ada nggak kamu? Inggris, ayo ada? Ayo cepat yang bahasa Inggris. Tolong bacakan. Ini yang nunggu di rekaman banyak. Ada? Memamah biak, merenung, memamah biak. Ada? Oke, please Think read it. about something carefully. Oke, yang kuat ulangi. Think about something carefully, Ya. especially before making a decision or reaching a conclusion. Wah, ayah. Coba maju ke depan, ulang pelan-pelan. Jadi think carefully, pikirkan baik-baik. Terus? Especially before making a decision. Nah, khususnya sebelum kita ambil keputusan, itu perlu direnungkan dulu, perlu diruminate dulu. Terus? Or reaching a conclusion. Or reaching A conclusion. conclusion. Jadi akhirnya mencapai sebuah keputusan. Itu ruminate, itu merenung. Jadi harusnya kita bersyukur bahwa di dalam kekristenan tidak ada perintah menghafal ayat, tapi merenungkan. Ruminate. Luar biasa. Maka firman yang jadi perenungan kita membuat pola pikir, pola hidup, mindset berubah. Loh, betul tidak? Karena firman yang mengubah hidup kita, bukan yang lain-lain. Akhirnya dalam kehidupan ada kata ism, atau kata ism, isme. Apa bahasa Indonesianya? Faham. Nah, jadi orang mendengar siapa saja bicara langsung keluar sebuah paham. Baca buku apa saja langsung muncul paham baru. Nah, kalau kita merenungkan firman Tuhan, pola pikir kita diubah. Yang tadinya rajin benci orang, sekarang tidak.
Maka itu jujur ya, sebelum kita selesai, periksa lemari hati saudara. Berapa koleksi musuh yang masih ada di situ? Termasuk sudah mati-mati itu masih disimpan nggak? Awas, itu pengaruh saudara. Berarti kalau saudara masih punya koleksi musuh, berarti saudara belum mengampuni, belum dikuasai firman. Serius, hidup akan sehat ya kalau firman ini kita ikuti. Ayat terakhir 2 Timotius 3 ayat 16. Inilah dahsyatnya firman. Di laptop ada berapa terjemahan bahasa Inggris? Ada Amplified nggak? Harus di-download program Amplified, itu penting. Ya, saudara saya sarankan baca 3 translation, ya, version Amplified, The Message, lalu New Living Translation. Itu bagus. Yang ada apa bahasa Inggris di situ? Oke, New Living Translation. Oke, lihat ya, apa hebatnya firman Tuhan. All Scripture, ya kata Scripture, tenang. Itu tulisan. Semua kehidupan, apalagi sains, itu depends on literature, betul tidak? Tulisan, saudara sekolah, saudara kuliah, pasti ketemu tulisan. Nah di dalam sains saya menemukan hal yang luar biasa. Saintis tidak boleh membahas itu tulisan siapa, dilarang. Pokoknya tulisan, scripture, literature, literatur. Mereka berkata begini. Ada satu buku yang saya baca, saya kaget. Kalau suatu hari para arkeolog atau arkeologi yang suka bongkar-bongkar tanah dan menemukan tulisan, ternyata itu setan yang nulis. Tidak boleh dipisahkan. Karena itu scripture, itu literature. Maka itu kalau mereka menemukan tulisan di kitab suci agama apa saja, mereka tidak boleh membahas. Pokoknya tulisan. Maka itu ada jurnal. Nah di dalam jurnal itu sebuah tulisan dinyatakan otentik, asli, bukan plagiat, baru ditentukan. Seru. Nah itu semua ada di Alkitab. All scripture is inspired, diwahyukan, direvelationkan, diberikan ide oleh Tuhan kita. Itu Alkitab. And is useful, itu berguna untuk apa? Satu, baca. Teachful, teach us what is true and to make us realize. Ya, teach and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us. Yang ketiga, mengkoreksi kita, membetulkan hidup kita when we are wrong. Kembali, and teaches us to do what is right. Itu tulisan ini. Lagi sekali saudara, banyak orang nggak mengerti karena doktrin itu tadi, sehingga dipisah-pisah. Contoh, banyak orang teolog juga nggak percaya Tuhan karena dia ketemu nggak bisa. Saya mau buktikan, ya. Karena berapa teolog itu nggak. Kita nggak tahu keasliannya ini siapa yang nulis tahun berapa. Kita nggak tahu. Silakan. Saya tanya. Saudara yang pernah kuliah pasti baca buku bukan? Masa baca primbon? Atau primbon itu buku ramalan. Ya. Nah, untuk mempercayai tulisan buku itu, para mahasiswa, para scholar, termasuk para lecturer perlu ketemu penulisnya dulu nggak? Baru dia yakin. Siapa jawab? Betul? Nggak perlu. Kenapa? Karena buktinya ada dari yang ditulis itu. Betul tidak? Maka itu kita nggak perlu ketemu Paulus, ketemu Musa lah, ngapain? Yang penting tulisan mereka itu bisa diaplikasikan dan bisa dibuktikan dengan sains sampai hari ini. Apa saja. Aduh, saya tambahin terakhir supaya saudara bisa tahu. Maka itu begini, di dalam sains
selalu ada kalimat cari literatur tertua, the oldest literature. Nah itu masuk ke jurnal. Nah saya tunjukkan, ini pendek saja. Apa jadinya kalau hidup ini nggak ada sanitasi, sistem sanitasi? Hidup jadi apa? Cepat terjawab. Gudegnya nunggu itu. Ada hidup hari ini. Saya tahu. Waktu pagi saya naik mobilnya Pak Bambang bawa gudeg. Yang di rumah maafkan saya. Ayo, apa jadinya dalam sebuah kehidupan komunitas nggak ada sanitasi, sistem sanitasi? Bukan cuma bau, kita nggak akan lahir sekarang, nenek moyang kita mati semua. Di dalam jurnal, the oldest literature, nama Musa yang masuk. Kita buka ayat terakhir betul. Ulangan 23. Ayat 12 dan 13. Bahasa Indonesianya diperhalus pakai bahasa Melayu, kada hajat, nggak usah pakai NLT aja. Ya nanti yang di Indonesia bisa baca sendiri. Kada hajat, bingung tuh anak-anak muda baca kada hajat. Beol gitu aja. Istilah sekarang. Ya betul nah, nggak usah diperhalus. Oke? Deuteronomy 23 ayat 12 dan 13. Oke, saya baca dari sini. Wih, keren sekali. Baru satu, ada banyak saudara. Sayang waktunya. You must have a designated area, ya, tempat khusus, ya, outside the camp, di luar perkemahanmu, where you can go to relieve yourself. Membebaskan dari tekanan hidup. Nah ini bahasa Indonesianya kagak aja. Beol, oke gitu ya. Maaf. Each of you must have a spade. Tahu ya, alat gali kecil itu spade. As part of your equipment. Whenever you relieve yourself, dig a hole, keren, with the spade and cover the excrement. Bayangkan kalau papa nggak ngajar ini, yang keluar di bawah musuh 4 juta orang. Ya nggak mungkin sehari itu 4 juta beol bareng-bareng, enggak. Ngomong aja 3 juta. Terus nggak ada septic tank, nggak ada WC, taruh mana itu barang? Ini loh, saya bicara pada orang-orang pinter katanya ya. Dengan ayat ini mereka kata, ternyata tidak ada di buku agama apapun sebelum Musa yang pernah menuliskan aturan sanitasi. Ayo jujur, nganggur nggak Tuhan? Enggak, karena itu penting. Nah, saya harap saudara-saudara yang belum kenal Alkitab hari ini saudara tahu betul-betul ini manual kehidupan. Sama itu beol aja diajari. Keren ya? Tepuk tangan buat Bapak kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Yang bisa lihat dengan kami, Ibu. Terima kasih dapat kesempatan.